terus berhenti darahnya, nah keluar, dah berhenti. Udah 15 hari lagi, udah 15 hari dapat lagi darah. Haid apa nifas? Ini haid. Karena 15 hari ada jedahnya. Sayyidina Muhammad radhiyallahu ta'ala sayyidina Rasulullah ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi wa bi ulum fid alamin. Ya. Ini berkata pengarang kitab ini Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Hafid bin Hafid Al-Ghusl, ya, masuk kepada bab tentang mandi, ya. Apa itu mandi? Al-ghuslu huwa ijra'ul ma'i ala jami'il badani bi niyatin makhsusah. Itu definisinya ghusl atau mandi. Mengalirkan air ke seluruh badan, ya, dengan niat yang khusus. Jadi niat pakai, jadi harus ngalir. Nggak boleh cuma diseka doang air. Ya, itu namanya mengusap, ya. Kalau mengusap dalam apa? Rambut boleh, ya. Tapi kalau mandi harus mengalir, ya. Jarul ma' bi tabi'i, mengalir dengan secara alami gitu, ya. Contohnya bagaimana niatnya? Mithla an taqula, ya, nawaitu raf'al hadath, ya. Kalau perempuan an taqulin, ya, seperti engkau mengatakan nawaitu raf'al hadath, saya mandi mengangkat hadas. Atau lebih sempurnanya nawaitu raf'ul hadasil akbar, saya niat mandi mengangkat hadas akbar. Au nawaitu raf'ul janabah, atau saya mandi mengangkat janabah, ya, janabah junub, ya. Atau bagaimana? Au nawaitu fardal ghusli, atau saya niat melakukan kewajiban mandi. Nggak boleh nawaitul ghusla. Kalau nawaitul ghuslanya nggak boleh, harus disebut nawaitul ghusla fil hadas akbar, ya. Beda dengan wudu. Kalau wudu boleh nawaitul wudu, cukup. Kalau mandi harus disebutin hadasil akbar, li rafi hadasil akbar, nawaitul ghusla li rafi hadasil akbar. Ya, karena mandi, kalau wudu pasti ibadah, tapi mandi ada ibadah, ada kebiasaan, ada ibadah. Ya, kalau mandi kan ada mandi untuk dingin supaya nggak panas, ya, supaya bersih-bersih, ya. Mandi paling bagus tuh sebelum tahajud, ya. Yang mau sembuh dari penyakitnya itu paling bagus, ya, mandi sebelum tahajud jam 3, jam 4, mandi paling bagus itu, ya. Itu menghilangkan sihir, menghilangkan mata jahat, ya, gurumi, ya. Sunnah, bukan wajib, ya. Cuman obat buat kita, ya. Yang mau ngobatin diri sendiri ya caranya dengan mandi malam, bikin awet muda. Ya, orang yang pengen awet muda. Saya punya guru di Jakarta masih ada, hampir umur 95 tuh, sekarang masih hidup, ya, masih masya Allah, ya, sehat. Itu gara-gara resepnya mandi waktu sahur, ya, waktu sahur. Nah, kemudian apa lagi? Niatnya macam-macam nih, ya. Nawaitu fardal ghusli boleh. Saya niat kewajiban mandi. Atau nawaitul ghusla fardhan, mau dibalikin juga boleh. Au nawaitu raf'al hadasil haid wan nifas. Saya mandi mengangkat hadas haid. Saya niat mandi mengangkat hadas nifas. Ya, boleh. Au nawaitu tahara lis-shalah. Saya niat bersuci untuk sholat. Harus ada kata untuk sholatnya.
Nggak boleh niat saya mandi untuk bersuci, nggak bisa. Nawaitul ghusla nawaitut thaharah lis-shalah. Ya. Baik. Itu definisinya, ya. Sekarang mujibatul ghusli. Mujibatul ghusli, kewajiban-kewajiban mandi, ya. La yajibu 'alal mar'atil ghusla illa idza wujida ahadu mujibatihi. Tidak diwajibkan atas seorang perempuan mandi kecuali jika didapat salah satu daripada kewajiban-kewajibannya. Wa hiya sittatun, itu ada 6. Apa tuh? Yang pertama khurujul mani. Ya. Keluarnya sperma. Ya. Au tidur ataupun tidak tidur, fil yaqadah atau fil manam, ya, dalam yaqadah, dalam jaga gitu, atau fil manam, atau dalam tidur, ya. Sama, ini laki sama perempuan sama. Yang kedua, tsani al-jima', ya, berhubungan. Fa idza jama'a zawjaha mathalan wajib 'alaiha al-ghusl. Ya. Jika berhubungan dengan suaminya wajib mandi. Ya. Itu yang kedua. Ats-tsalitsu al-haid. Nah, yang ketiga adalah haid, ya. Fa idza hadatil mar'ah wa taharat min haidiha. Jika seorang perempuan haid dan suci dari haidnya, berhenti berarti darahnya, ya. Paling banyak haid 15 hari. Ya. Kalau hari 15 belum berhenti juga, masuk 16 belum berhenti, maka wajib mandi. Karena paling lama haid 15 hari. Ya. Nanti namanya istihadah, itu penyakit, ya. Darahnya darah istihadah, penyakit. Maka wajib dipampat, wudu, sholat. Ya, setelah masuk waktu, ya. Setelah masuk waktu sholat. Jadi udah azan zuhur, udah berkumandang, langsung mandi, pampat, wudu, sholat. Ya, gitu. Itu kalau yang lebih dari 15 hari. Kalau tidak, ya itu pas berhenti haid langsung mandi, ya. Paling sebentar 1 hari 1 malam, 24 jam. Lazimah hal ghusl, wajib atasnya mandi, ya. Ar-rabi' an-nifas. Yang keempat adalah nifas, darah setelah melahirkan, ya. Fa idza ra'atid dam ba'da al-wilada wa anqata'a wajib al-ghusl. Jika seorang perempuan melihat darah setelah dia melahirkan dan terhenti, ya, terputus darahnya, wajib al-ghusl. Paling banyak 60 hari. Biasanya 40 hari. Paling pendek tidak sampai sekejap. Lahir berhenti langsung, ada yang begitu, ya. Majjah. Ya. Jadi kalau hari 61 masih keluar darah, istihadah juga wajib mandi. Karena maksimalnya 60 hari. Yang semuanya nih haid, nifas itu istiqra, penelitian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tanya-tanya tuh, kebanyakan perempuan bagaimana? Oh, akhirnya diputuskan itu, ya. Jadi nggak ada dalilnya tuh 15 hari, wala 60 hari, dalilnya dengan penelitian, ya. Imam Syafi'i radhiyallahu. Kalau Imam mazhab Maliki 10 hari paling banyak. Kalau mazhab Malik, kalau mazhab Syafi'i 15. Ya, paling sedikit mazhab Malik 3 hari. Kita mazhab Syafi'i 24 jam, 1 hari 1 malam. Nah, jika terhenti darah, ya, dan jika perempuan melihat darah dan setelah melahirkan dan terputus, ya, ada jedah maksudnya, berhenti, wajib mandi. Kalau nanti dia keluar lagi, kemungkinan haid, kemungkinan nifas, tergantung. Kalau keluarnya berhenti nih, 20 hari berhenti, 15 hari, setelah 15 hari keluar lagi, nah itu haid apa nifas? Nifas. Nifasnya cuma 20 hari, terus berhenti darahnya,
Nah keluar, dah berhenti. Udah 15 hari lagi, udah 15 hari dapat lagi darah. Haid apa nifas? Ini haid. Karena 15 hari ada jedahnya. Ya, akal tuhri paling sebentarnya suci di antara dua hadas, mau dia haid ataupun nifas 15 hari. Jaraknya ketemu lagi. Ya. Kalau ketemu lagi berarti haid. Kalau belum 15 hari nifas. Ya. Wajib al-khamis al-wiladah, yang kelima wiladah. Beda antara nifas sama wiladah. Wiladah cuma melahirkan. Ya. Seperti bagaimana contohnya? Fa idza wulidat walau min ghairi balal. Seperti kalau seorang perempuan melahirkan dan tidak ada basah-basahnya, kering tuh bayi keluar, wajib alih ghusl, tetap wajib mandi walaupun nggak keluar darah. Kenapa wajibnya? Karena melahirkannya, bukan karena darahnya, bukan karena nifas. Ya. Dan yang kelima adalah al-maut wal mukhatab bihil ahya, dan yang dituntut mandi di sini siapa? Yang memandikan? Orang hidup. Ya. Jadi ruh sama jasad berpisah, itu namanya mati. Wajib yang mandi. Selama dia tidak mati syahid, wajib dimandikan. Kalau wajib mati syahid, nggak perlu dimandikan. Kafani dengan pakaian yang dia pakai, lalu sholatkan. Ya. Bahkan dalam riwayatnya tidak perlu dikafanin, bajunya itu perang ya. Syahid kan ada 3, ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia saja, ada syahid akhirat saja. Syahid dunia akhirat ini yang maksud orang yang mati seandainya perang sama Yahudi, ya, perang agama lah, ya. Bukan syahid jihad-jihadan. Ini jihad pakai nafsu. Islam sama muslim yang berantem, ya bukan jihad itu mah. Ya. Pasukan putih, pasukan kuning tuh. Ya. Nah, itu aneh tuh. Siapa komandonya, siapa imamnya. Kalau musuhnya udah jelas, nah, baru kita jihad namanya. Ya. Jihad harus ada aturannya, ada aturan mainnya. Ya. Harus taat sama imam. Ya. Jadi orang mati syahid tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, dan tidak perlu disolati, langsung kubur. Orang mati syahid derajatnya tinggi itu. Ya. Nah syahid ada 3, ada syahid dunia, ya, seperti orang yang mandi dalam peperangan, ya, kafir, perang, tapi niatnya duniawi, niatnya duniawi, seperti ingin mendapatkan ghanimah, rampasan perang, ingin disebut pemberani, dia seolah-olah syahid, padahal dia hanya syahid dunia saja. Yang kedua, syahid akhirat. Seperti apa? Seperti orang yang mati, ya, karena tenggelam, karena kebakaran, ya, karena kebanjiran, dibawa banjir, mati. Karena ini orang mati namanya syahid akhirat. Dan yang ketiga syahid dunia dan akhirat. Siapa? Seperti yang mati dalam peperangan bersama kafir, yang memerangi orang kafir, dan niatnya i'la kalimatillah, mengangkat kalimat Allah. Nah, itu. Dan semuanya dimandikan orang mati syahid, kecuali syahid dunia dan akhirat. Nah sekarang ada hukum lagi, permasalahan lagi, satu lagi. Apa hukumnya orang anak yang keguguran? Bayi ini, bayi lahir, ya, di perut ibunya baru 4 bulan. Ya, 4 bulan itu baru ditiup ruh. Bagaimana hukumnya? Kalau lahir sudah ada tanda-tanda kehidupan, seperti dia nangis, seperti dia bergerak nafas,
dan kelihatan tanda-tandanya, ada matanya ada sempurna, hidungnya ada, semuanya ada, maka dia seperti orang yang besar. Dimandikan, dikafani, disolatkan, baru dikubur. Ya, itu. Nah, jika yang kedua, jika tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada tanda-tanda kehidupan, ya, dan di bawah, ya, dan di bawah 4 bulan, ya. Di sini walaupun 6 bulan kata Imam Syafi'i, kata Imam khilaf, perbedaan pendapat antara ulama. Kalau Imam Romli walaupun dia di bawah 6 bulan, ya, 5, 4, ya, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan, ya, maka wajib mandi, kafan, kubur, nggak wajib sholat, ya. Nah, yang ketiga, kalau dia masih berbentuk darah, segumpal daging, bagaimana? Ya, lipat, kasih kain, kuburin udah. Oh, ya. Gitu. Wallahu a'lam. Itu sedikit masalah keguguran, ya. Jadi kalau udah ada tanda-tanda kehidupan, ada tangisan, gerakan, dan semua bentuknya tanda-tanda kehidupan seperti bersin, ya, itu, ya. Untuk bergerak maka wajib seperti orang besar, ya, seperti memandikannya, mengkafani, mensolatkan, ya, dan menguburkan. Wallahu a'lam. Masih ada waktu dikit lagi, ya. Furudul ghusli, sekarang kewajiban mandi. Nah, furudul ghusli ithnani, kewajiban mandi hanya 2. Al-awwal an-niyah, yang pertama niat. Telah disebutkan, waqad dzakarna, kita sudah sebut tadi, ya. Wa kaifatuha, dan tata caranya bagaimana? Falau kita salat walam tastahdir niyah biqalbiha lam yakfiha dzalikal ghusl. Kalau seorang perempuan mandi tidak menghadirkan niat dengan hatinya, perhatikan nih, dengan hatinya, maka tidak cukup mandi itu. Jadi mandi niatnya bukan hanya dengan mulut tapi dengan hati. Kalau mulut itu cuma sunnah, hati yang wajib, ya. Nawaitul ghusla rafil hadasil akbar, pasiraman pertama kepalanya, ya. Baru ratain badan dengan air. Al-thani ta'mimul badan bil ma', fa yajibu 'alaihi an taghsil jami' badannya sya'ran wa basharan. Maka wajib meratakan seluruh badannya dengan air. Seluruh badannya, mau dia kulit ataupun rambut. Sya'ran rambut, basharan kulit. Wa ta'ahadul ma'atif, dan memastikan lipatan-lipatan, ya, seperti ke telinga, ke tiak, ya, apa, lipatan perut, apalagi yang endut-endut, ya. Nah, ini wajib nih, lipatan, perhatikan itu, ya. Wa ma tahtal azfar, di bawah kuku nih, ya. Kalau mulut enggak, di sini wajib. Hidung di sini aja udah, ya. Itu enggak wajib. Kalau telinga begini caranya, kelingking tutup, siram, tutup, nah gitu, ya. Syurutul ghusl, syarat-syarat mandi. Ya, adapun sunnah-sunnahnya banyak, ya. Ada nggak tadi disebutkan tadi sunnah-sunnahnya? Belum, ya. Syurut, ya, jadi sunnahnya mau yang hidup mau yang meninggal sama, ya. Pertama-tama adalah istinja dulu, cebok dulu, buang air kecil, buang air besarnya, dibersihin dulu. Semua udah selesai, baru wudu. Ya, udah wudu baru mandi. Ya. Nah, sekarang istinja. Ada masalah nih sedikit, masalah daqiqah namanya. Masalah rinci, orang jarang perhatian nih. Ya. Udah siraman terakhir nih, udah istinja, udah cebok, udah bersih nih. Siraman terakhir, nawaitul ghusla rafil hadasil akbar an qubul wad dubur. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas di daerah kemaluan dan dubur. Siram. Supaya kita nggak sentuh lagi. Kalau kita sentuh lagi batal. Udah.
baru wudu. Wudu seperti mau sholat, nawaitul wudu rafil hadas asgar, wudu sempurna. Kata Imam Ghazali, wudu muka, tangan, kepala aja. Nanti kaki kan terakhir, pasti kita siram badan supaya ini hemat air. Ya, sunnah. Nah, baru siram, pas siram air, nawaitul ghusl rafil hadasil akbar. Ambil bagian kanan depan dulu. Kanan depan, kanan belakang kalau orang hidup. Baru kanan kiri, baru kiri, depan kiri, baru belakang kiri. Itu kalau orang yang hidup. Kalau orang yang meninggal, ibu-ibu sana ditugaskan memandikan, ya, udah istinja, wuduin, udah wudu selesai, baru siram kanan, kiri, balikin ke kanan, balikin ke kiri, begitu. Ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan nggak? Hah? Maaf soal? Hmm. 15 hari 15 malam paling banyak. Mandi ya. Iya. Karena paling banyak maksimal haid adalah 15 hari. Kalau hari ke-16 masih keluar, wajib mandi, wajib melaksanakan sholat. Kalau puasa, wajib puasa. Bagaimana darah itu? Darahnya itu darah istihadah, bukan darah haid, darah penyakit itu. Perlu ulang mandi lagi nggak? Tidak. Hanya perlu istinja dan wudu kalau setiap mau sholat. Nah, sholat wajib, ya. Adapun sholat sunnah silakan. Dengan wudu itu cukup. Tapi kalau sholat wajib harus diulang. Ya. Itu. Sekarang kalau rambut dikepang, air nggak tembus, boleh nggak? Nggak boleh. Itu harus dibuka ya, sampai air tembus semuanya. Ya. Kalau sedikit-sedikit itu gimana? Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah pastikan kita udah, nah itu nggak ada masalah ya. Wallahu a'lam.